Bor semua yang ada di Indonesia yang mencintai seni, apapun itu bentuknya. Seni itu bermacam-macam, karena seni, hobi itu adalah sarana untuk menyenangkan hati kita. Di sini saya akan berbicara satu seni yang luar biasa, yaitu seni batu gambar. Mungkin sebagian orang belum tahu apa sih batu gambar, apa batu yang digambar, ataupun gambar ditempel dari batu. Bukan. Jadi Anda kalau mendengar seni batu gambar itu memang seni pictorial gemstone, jadi seni yang berasal dari alam, jadi gestur daripada pembentukan serat itulah yang akhirnya menjadikan pictorial atau gambar yang bisa ditangkap oleh mata secara visual tanpa alat bantu. Nah, pengalaman saya di seni batu gambar ini cukup panjang, mungkin dari tahun 2010 ya kira-kira. Mulai saya mencintai seni batu gambar itu di saat saya tidak sengaja jalan-jalan ke sebuah pasar, di sana ketemu sama seseorang, ya orang itu udah sepuh, jadi kalau sebut mbah lah gitu, karena beliau memakai, terus tertarik saya, kenapa cincinnya kok bagus. Pada saat itu mau belanja burung, karena saya lagi seneng main burung kicau kan waktu itu. Nah, ketemulah di pasar itu dan saya menanyakan, ini gambar apa mbah, kata saya gitu. Nah, dia bilang ini gambar ikan apa gitu. Tapi lihatin loh ya. Padahal batunya itu ya biasa aja, badar gitu, kayak jenis hati ayam gitu. Cuma di tengahnya itu ada motif gitu, di tengah kelihatannya menarik gitu. Terus saya tanya, batu gambar itu sebenarnya bagaimana sih Mbak? Ya ini dapetnya susah deh, enggak sembarangan gitu Bor. Jadi beliau bercerita bahwa beliau pun juga dapat dari teman, jadi tidak langsung serta-merta itu ketemu mungkin dari bahan, bukan. Jadi beliau beli dan disitulah inspirasi saya mulai timbul gitu. Saya tertantang, oh kayaknya ada kesempatan kalau kita mau. Jadi setidaknya kalau mau kita selalu bisa berusaha gitu loh. Kita bisa berusaha untuk mencari. Nah, caranya ya hunting seperti itu. Mau itu kemanapun, ke pedagang di pasar, mau ke toko, mau ke tempat-tempat mewah di mall, itu terbuka semuanya. Tapi caranya bermacam-macam, cuman enaknya bagaimana. Kalau saya memakai waktu ya di mana waktu di saat pas melakukan satu pekerjaan gitu, ataupun lagi keluar kota ya kita mencoba hunting. Nah, saat itu ada satu kerjaan untuk membawa sebuah produk, yaitu produk pertanian pupuk. Nah, dari situ saya karena belum pernah ke Telaga Sarangan, jadi saya dari sini tuh udah ngangen-ngangen pengen saya nanti datang ke tempat itu gitu loh, sekedar untuk menikmati suasana sore atau pagi, atau minum kopi atau beli kuliner. Nah, seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Sesuatu yang sangat eksotis menurut saya. Jadi gini, saya akhirnya bisa menyimpulkan bahwa sebuah legenda itu sebenarnya ada dan benar, tapi dia memilih orang yang akan menjadi saksi dalam pembuktian gitu, pembuktian daripada cerita itu. Dan saya termasuk orang yang beruntung, karena kenapa? Di saat saya di Telaga Sarangan itu saya bertemu dengan sosok yang luar biasa, sosok yang sangat istimewa, yaitu Naga Kiai Pasir. Nah, Naga Kiai Pasir itu adalah cerita awal terbentuknya Telaga Sarangan. Dan di situ perjalanan mau ke situ itu sebenarnya berat sekali, karena saya waktu hari pertama datang ke situ, sorenya mau ke Telaga Sarangan, ternyata hujan. Kemudian kabut itu di bawah masih tipis gitu ya. Hujannya terang. Habis itu hujan lagi gitu. Sampai 4 kali itu berhenti di perjalanan, padahal cuma 7 kilo. Tapi akhirnya sampai juga di sana dan saya terperangkap karena memang wah, indah waktu itu. Sore itu kelihatan indah, damai gitu. Terus saya muter gitu kan, naik motor itu saya muter di sana, heran kenapa melihat ada satu pulau gitu kan. Dan di situ saya penasaran, kok pulau ini terlalu indah ya. Semacam ada sesuatu gitulah. Nah, di situ baru saya merenung, kayaknya ada sesuatu di pulau ini. Nah, dari situ saya nongkrong di pojok yang paling kalau mata angin saya nggak begitu tahu, tapi paling ujung sebelah kanan itu ada tulisan Telaga Sarangan. Saya ngopi di situ kira-kira jam setengah enam. Nah, disitulah akhirnya saya bertemu dengan sebuah sosok luar biasa, yaitu seekor naga yang secara visual itu berarti benar mampu saya lihat gitu loh. Saya lihat bersama temen, jadi ada 2 orang, saya sama Mas Nur itu sama-sama melihat. Setelah duduk di situ, sebelum maghrib kira-kira kurang 15 menit, 10 menit gitu, itu ada sebuah naga yang benar-benar terlihat
dengan kepalanya yang menongol, ada semacam cengger kayak mahkota, dan matanya itu agak hitam gitu, jadi meliuk. Ada arah angin itu hanya sepoi, kalau dia menambahkan dampak itu pasti cuma riak-riak. Ini enggak menabrak riak tadi, jadi berlawanan arus gitu. Dan disitulah kaget saya, nggak mampu saya ambil untuk mengabadikan ya. Tapi udahlah, itu satu pengalaman, dan akhirnya saya bercerita sama sesepuh di situ, dan sesepuh situ memberi selamat karena mampu akhirnya ketemu sosok legenda yang selama ini tidak semua orang tahu, jadi hanya orang-orang tertentu. Nah, setelah kejadian itu ternyata 1 bulan kemudian, pada waktu yang sama, 1 bulan pada waktu yang saya bercerita lagi tentang cerita naga tadi, apa yang terjadi. Ternyata saya ditelepon sama teman saya, dia lihat, "Bro, tolong buka WA." Gitu. Saya lihat, ada apa? Gitu. Lihat, saya melihat video sama foto, ternyata batu gambar naga yang saya lihat persis saat di Telaga Sarangan pada sebulan yang lalu waktu itu. Dan batu ini seperti ini wujudnya. Tapi kemarin waktu dapat masih lost tune, jadi masih belum dipakai ring, jadi masih lost tune, jadi masih seperti ini, tapi udah bagus, sudah halus karena saya mendapat videonya sama fotonya. Akhirnya di sini cerita saya ini bersambung, berlanjut. Jadi 1 bulan setelah itu, batu gambar naga kristal ini yang saya dapat dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi dari teman, terima kasih kepada teman saya yang sudah memberi batu ini, dan saya harus menebusnya dengan nilai kesepakatan. Dan ini perjalanan saya tentang meroleh batu gambar naga Kiai Pasir. Nah, saya namakan naga Kiai Pasir karena ini memang hubungannya ada dengan cerita pada saat di Telaga Sarangan. Nah, di sini poin yang kita dapat apa sih? Ternyata seni batu itu misteri juga. Jadi seni batu gambar itu misteri. Kita mendapatkan batu yang bagus itu tidak mudah. Contoh seperti ini. Ini mungkin ada kali 50 ya, gambar-gambar kristal gitu. Ya ada memang gambar-gambar yang cukup menarik gitu kan. Tapi tidak semuanya memiliki keperfekan. Jadi bentuknya, karakternya, kebersihannya. Dan dalam SOP kontes yang ada di Indonesia, mungkin batu ini akan menjadi masuk dalam SOP, tapi saya tidak berbicara untuk ke situ. Yang pasti satu, senang dulu, karena kenapa? Mendapatkannya ada sebuah cerita. Jadi sampai hari ini pun banyak yang menanyakan sebenarnya, teman-teman sebagai kolektor ataupun sama-sama pemain seni, tapi saya masih sayang dan tidak tahu kalau nanti suatu saat berjodoh, kita pun tidak ngerti. Tapi yang pasti poin interestnya adalah satu, kejelian, ketelitian, dan kesabaran. Itu yang mempengaruhi kita bisa menyalurkan hobi dengan baik. Kita dapat mendapatkan batu yang bagus, dan faktor rezeki juga pastinya mendukung. Jadi teman-teman, bor-bor semua yang ada di Indonesia, jangan patah semangat. Dalam menghunting sesuatu, yakinlah suatu saat dapat yang terbaik. Cuman kita harus kembali lagi, kita harus berani sabar, dan kita harus berani menebus jika memang itu memang kita mampu. Jadi jaga kesehatan selalu, patuhi protokoler kesehatan, jangan lupa vaksinasi untuk kesehatan kita agar kita selalu sehat. Dan salah satu kunci sehat juga dengan mencintai seni-seni seperti ini, hobi-hobi seperti ini. Karena apa? Imunitas akan naik. Oke, buat semua yang ada di seluruh Indonesia dan dunia, sampai ketemu lagi nanti di edukasi selanjutnya. Yang penting di sini kita hanya sharing, kita saling berbagi. Suatu saat akan bermanfaat, monggo silahkan. Nanti kita akan bedah lagi tentang koleksi-koleksi yang saya punya. Pokoknya pantau terus di channel ini. Jangan lupa bahagia bersyukur. Oke, dari Mas Bor, sampai ketemu di penayangan berikutnya. Bye.